Warga GKJW Jemaat Tunjung Sekar yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini di hari Sabtu ini kita akan menghayati tahapan masa raya Paskah dengan yang disebut Sabtu Sunyi. Dalam Sabtu Sunyi ini, jemaat diajak untuk mengenang kesendirian Tuhan Yesus ketika berada di dalam kubur sebelum kebangkitannya. Di beberapa tradisi gereja yang lain, terkadang melakukan ini dengan berpuasa atau berpantang diri sambil merenungkan kesengsaraan Yesus Kristus yang telah mati untuk menebus dosa dan kesalahan kita. Nah, kita akan merenungkan semuanya itu dengan akan memahami dan merefleksikan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah, yang karena kebesaran kasih setiamu dalam kehidupan manusia, dalam kehidupan di dunia ini, telah mengutus putramu yang tunggal Yesus Kristus untuk hadir di tengah-tengah dunia, menghadirkan keselamatan dan kasih karunia-Mu. Dalam saat Sabtu Sunyi ini, kami ingin membangun refleksi iman kami dengan akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Maka berfirmanlah kepada kami, berikan kami hati yang bijaksana, sehingga kami memahami firman-Mu, bahkan melakukannya dalam kehidupan kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada saat ini diambil dari Injil Matius pasal 26 ayat 20 sampai dengan 25. Demikian firman-Nya. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, Ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seseorang di antara kamu akan menyerahkan Aku." Dan dengan hati yang sangat sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan Aku ya Tuhan?" Ia menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan Aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan Aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab, katanya, "Bukan Aku ya Rabi." Kata Yesus kepadanya, "Engkau sudah mengatakannya." Amin. Warga jemaat GKJW Tunjung Sekar yang dikasihi oleh Tuhan, pada ayat yang ke-25 dikatakan, Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab, katanya, "Bukan Aku ya Rabi." Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menyanggah merupakan sebuah sikap tidak mau menerima, membantah, dan menyangkal sesuatu yang terkait dengan dirinya. Perikop yang kita baca ini menunjukkan kepada kita suasana pada waktu Tuhan Yesus makan Paskah yang terakhir dengan para murid-Nya. Ketika mereka sedang makan, Yesus berkata kepada mereka, "Sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan Aku." Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada mereka menjadikan hati para murid itu menjadi sedih. Seorang demi seorang bertanya kepada Tuhan Yesus,
bukan aku ya Tuhan. Dari pertanyaan itu menunjukkan bahwa para murid tidak ingin dikatakan sebagai yang menyerahkan Yesus. Mereka berusaha memposisikan dirinya sebagai orang yang tidak bersalah jika saatnya Tuhan Yesus diserahkan kepada orang banyak. Itulah sebabnya Tuhan Yesus memberikan tanda khusus kepada para murid-Nya tentang siapa orang yang akan menyerahkan Dia. Tuhan Yesus menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku." Dan tepat seperti yang dikatakan Tuhan Yesus, Yudaslah yang mencelupkan tangannya ke dalam pinggan bersamaan dengan Tuhan Yesus mencelupkan tangannya. Tetapi Yudas menyanggah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, meskipun sudah dengan jelas dia telah melakukannya. Dan dia bertahan dengan berkata, "Bukan aku ya Rabi." Jemaat yang dikasihi Tuhan, seringkali kemanusiaan kita membawa kita pada sikap seperti para murid Tuhan Yesus yang mengatakan, "Bukan aku ya Tuhan." Dalam hidup kita ini, kita dapat melakukan apa saja menurut kehendak kita. Tetapi kita seringkali tidak sadar bahwa dalam setiap tindakan kita itu Tuhan menghendaki pertanggungjawaban kita yang jujur di hadapan Tuhan dan sesama kita. Terkadang kita menyangkali semua tindakan kita. Kita tidak ingin mengakui dengan hati yang tulus, tidak ingin memikul kesalahan itu. Kadang yang terjadi, ya mengakui. Tetapi di sisi yang lain juga menyalahkan orang lain. Dengan mengatakan, wah sebenarnya dia yang lebih bersalah. Gara-gara dia kami menjadi salah. Harusnya dia yang lebih bertanggung jawab. Itu sering terlontar dari bibir mulut kita. Dan bukankah ini sama seperti Yudas? Bukan aku ya Rabi. Pengakuan diri yang sungguh-sungguh dan tulus hanya bisa terjadi kalau dalam hati kita dilandasi dengan kerendahan hati. Selama kerendahan hati itu tidak menjadi dasar dalam menjalani kehidupan ini, maka yang terjadi hanya akan menyangkal, membenarkan dirinya sendiri, dan menyalahkan orang lain. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus yang kita hayati dalam Sabtu Sunyi ini mengalami kesunyiannya sendiri di alam maut, juga karena penyangkalan yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Marilah dalam Sabtu Sunyi ini kita belajar menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki kerendahan hati untuk mengakui di hadapan Tuhan dan sesama kita keberdosaan kita, kesalahan kita. Betapa sulit kita mengatakan, "Inggih kula lepat." Ya, saya yang salah. Dengan tulus hati, karena ada ego yang masih menempel dalam hidup kita, yang membuat kita tidak bisa dengan tulus dan sungguh-sungguh mengatakan, "Inggih kula lepat," tanpa kita memandang kesalahan orang lain. Yang ada adalah
pengakuan diri kita pribadi di hadapan Tuhan dan juga sesama kita. Marilah kita belajar sampai pada titik di mana kita menghayati betapa rapuhnya kita. Tapi percayalah bahwa pengakuan diri yang sungguh dan tulus itu akan membawa kita pada kehidupan yang lebih baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Kematiannya, kebangkitannya adalah untuk memulihkan kita agar kita menjadi anak-anak Tuhan yang menerima kasih karunia-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Kami sungguh mengakui Tuhan, betapa kami sering menjadi orang seperti para murid-Mu yang mengatakan, "Bukan aku ya Tuhan." Seolah dalam kesalahan tanggung jawab yang harus kami pikul, kami tidak ingin beban itu terletak dalam hidup kami sendiri. Kami seringkali menyangkali itu dan melibatkan orang lain, agar juga turut dalam kesalahan kita. Untuk itu ya Tuhan, dalam Sabtu Sunyi ini kami sungguh mengakui di hadapan-Mu betapa seringnya kami menyangkal di hadapan Tuhan tentang keberdosaan, kesalahan, kelemahan kami. Inilah kami Tuhan yang rapuh. Berilah kami kekuatan agar kami mampu menjadi orang-orang yang berani untuk mengambil tanggung jawab yang harus kami pertanggungjawabkan, baik dalam kehidupan berkeluarga, bergereja dan bermasyarakat, baik dalam pekerjaan kami maupun dalam pergaulan kami. Biarlah hanya nama Tuhan yang boleh dimuliakan dalam kehidupan kami. Engkau bangkit untuk kami, agar kami boleh dipulihkan kembali kemanusiaan kami di hadapan Tuhan. Bangunlah kemanusiaan kami ini Tuhan, menjadi kemanusiaan yang berani untuk mengambil tanggung jawab dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menaikkan doa pengakuan kami ini. Amin. Demikian Bapak dan Ibu serta saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, refleksi Sabtu Sunyi kita kali ini. Semoga refleksi ini membangun kehidupan kita satu tahap lebih baik, lebih bertanggung jawab di hadapan Tuhan dan sesama kita. Selamat berefleksi, kita siapkan hati kita menyambut kemenangan Tuhan dalam Paskah yang besok akan kita rayakan, kita hayati, kita sambut, kita syukuri dalam syukur kita. Tuhan memberkati panjenengan semua. Nuwun.